Satu hari gak mesti, kadang bisa 45, 35. Layani pesanan, Pak. Iya, pesanan ngampel. Sedikit informasi untuk teman-teman yang ada di sana mungkin belalang kok dimakan ya. Ya itu memang kalau menurut cerita itu sudah dari nenek moyang kita ya. Jadi untuk belalang itu sudah tidak asing di telinga kita ya apabila dikonsumsi, apalagi di wilayah sini teman-teman. Jadi setiap tahun itu memang ada musim belalang. Belalang jati yang sering disebut sebagai belalang kayu atau dengan nama ilmiah Phalaenga nigricornis adalah jenis belalang berukuran besar yang umum ditemukan di pohon jati dan tanaman keras lainnya. Berikut adalah poin-poin penting mengenai belalang jati. Ukuran tubuhnya cukup besar, berkisar antara 49 hingga 71 mm. Umumnya berwarna coklat hingga hijau tua dan bercak-bercak gelap yang berfungsi sebagai kamuflase pada batang pohon jati. Memiliki sayap belakang berwarna merah mawar yang terlihat saat terbang dan mata besar yang menonjol. Belalang jati dianggap sebagai hama karena memakan pucuk dan daun tanaman. Di beberapa wilayah di Indonesia, seperti contohnya di Jember Selatan, belalang jati merupakan komoditas kuliner yang populer. Warga di Kabupaten Jember, khususnya di daerah Wuluan atau di Desa Lojejer dan Kecamatan Ambulu, kini mengolah belalang jati atau walang jati menjadi kuliner yang bernilai ekonomi tinggi. Awalnya dianggap sebagai hama perusak tanaman jati yang muncul di awal musim penghujan. Belalang ini kini menjadi buruan warga untuk diolah menjadi camilan bergizi. Berikut adalah detail mengenai pengolahan dan penjualan belalang jati di Jember. Yang pertama, proses pengolahan. Pengolahan belalang jati dilakukan secara tradisional untuk menjaga cita rasa gurih yang mirip dengan udang goreng. Yang pertama dilakukan adalah pembersihan sayap, kaki, dan kotoran belalang. Dibuang satu persatu sebelum dicuci bersih. Sebagai contoh, Ibu Erna ini, dia membersihkan belalang-belalang itu mulai dari kotoran, kemudian sayap, sebelum diolah dan digoreng menjadi santapan yang lezat. Biasanya Ibu Erna ini membeli dari para pencari belalang yang dikumpulkan setiap malam. Biasanya pencari belalang ini melakukan pencarian di malam hari agar lebih mudah untuk menangkap belalang tersebut. Biasanya Ibu Erna ini membeli dengan harga sekitar 35 hingga 40 ribu per 100 ekor belalang. Sebagai penyedia belalang yang siap konsumsi, Ibu Erna ini harus mengolahnya terlebih dahulu. Seperti yang terlihat, harus dibersihkan terlebih dahulu kotoran-kotorannya sebelum digoreng nanti. Biasanya Ibu Erna ini mempekerjakan 1 hingga 2 orang untuk membersihkan. Setelah itu, Ibu Erna ini akan mengolah belalang-belalang ini menjadi belalang goreng, hingga nantinya akan dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Biasanya ada juga yang dilakukan online. Setiap belalang yang disetorkan dari pencari belalang dari hutan biasanya dihitung kembali untuk memastikan jumlah yang disetorkan. Biasanya untuk pencari belalang ini memberi toleransi 5 hingga 10 ekor untuk setiap 100 ekornya. Jadi untuk pembelian 100 ekor belalang ini biasanya ada kelebihan 5 hingga 10 ekor. Dalam proses pembersihan belalang ini membutuhkan waktu yang sedikit agak lama karena memang harus membersihkan kotoran belalang tersebut. Hal ini untuk menghindari rasa pahit yang ditimbulkan setelah nanti belalang ini digoreng. Biasanya untuk kotoran yang tertinggal akan menimbulkan rasa pahit pada belalang tersebut. Sebagai penyedia kuliner masakan belalang, Ibu Erna ini harus menjaga kualitas belalang agar rasa dan juga aroma terjaga dengan baik. Dalam proses pembersihan ini, dalam 1000 ekor belalang biasanya membutuhkan waktu hingga kurang lebih 1 hingga 2 jam. Karena memang prosesnya sedikit lebih lama, Ibu Erna ini biasanya memulai
sejak pukul 5 pagi hingga selesai, dan akhirnya belalang-belalang ini siap untuk digoreng sebelum nantinya didistribusikan ke masyarakat. Ada perbedaan harga antara belalang yang dicari pada siang hari dengan belalang yang dicari pada malam hari. Konon katanya belalang yang dicari pada malam hari tidak memiliki telur. Namun faktanya belalang yang dicari pada malam hari juga memiliki telur, karena memang usia belalang tersebut sudah waktunya bertelur. Setelah proses pembersihan ini selesai dilakukan, maka belalang-belalang ini akan dibersihkan untuk nantinya sebelum digoreng. Untuk proses pembersihannya sendiri dilakukan secara mudah, yaitu menggunakan air mengalir. Sebelum belalang-belalang ini sampai di tangan para pembersih belalang tadi, ada proses yang harus Anda ketahui, yaitu proses pencariannya, di mana para pencari belalang ini biasanya menggunakan jaring untuk menangkap belalang. Ada juga yang menggunakan tangan kosong. Namun apabila Anda menyaksikan proses pencarian belalang, Anda juga akan mengerti bahwa betapa sulitnya mencari belalang ini. Makanya setiap 100 ekor belalang dihargai antara 40 hingga 55.000. Ini biasanya untuk belalang yang dicari pada siang hari. Untuk belalang yang dicari pada malam hari, karena prosesnya sedikit lebih mudah, biasanya para pembeli belalang tadi hanya menghargai sekitar 30.000. Kirang atas sama nih. Kembali ke proses pembersihan belalang. Biasanya pembersihan belalang-belalang ini hanya menggunakan air saja, tidak menggunakan bahan-bahan yang lain, karena memang untuk belalang ini sebenarnya juga bersih. Biasanya belalang-belalang ini dibilas 2 hingga 3 kali saja, dan kemudian dilakukan proses penggorengan. Namun sebelum penggorengan, biasanya Ibu Erna ini menggunakan racikan bumbu khusus untuk membuat belalang ini agar nantinya lebih sedap apabila digoreng. Setelah proses pembersihan dilakukan, Ibu Erna ini biasanya menggunakan bumbu-bumbu yang sudah dipersiapkan agar nantinya untuk belalang-belalang ini menjadi lebih enak dan juga lebih berasa. Setelah proses pemberian bumbu dirasa sudah cukup, maka Ibu Erna ini bersiap-siap untuk menggoreng belalang ini. Persiapan untuk menggoreng belalang ini biasanya dalam 1000 ekor biasanya menghabiskan hingga 1 liter untuk setiap 1000 ekor belalangnya. Dalam proses penggorengan biasanya dilakukan secara bertahap, karena memang proses penggorengan belalang ini perlu dilakukan secara perlahan, karena apabila api terlalu besar, maka sebelum matang sempurna, maka belalang-belalang ini sudah dipastikan gosong. Karena bagian dalam belalang memang cukup lama untuk proses penggorengannya. Oleh karena itu, tidak diperlukan api besar, namun stabil. Biasanya dalam 1000 ekor belalang ini, Ibu Erna menggoreng hingga waktu 1 jam. Karena memang proses penggorengannya sendiri harus dilakukan secara perlahan, agar hasil gorengannya nanti bisa sesuai yang diharapkan. Belalang goreng ternyata bukan sekedar camilan ekstrim, tapi juga gudang nutrisi. Berikut adalah manfaat utama mengkonsumsi belalang goreng. Yang pertama, sebagai sumber protein tinggi. Kandungan proteinnya mencapai 40 hingga 60%. Bahkan diklaim melampaui daging sapi atau ayam dalam berat yang sama. Meningkatkan fungsi kognitif. Kandungan vitamin B12 membantu menjaga kesehatan saraf dan meningkatkan daya ingat serta fokus. Kemudian menurunkan kolesterol. Beberapa penelitian menunjukkan konsumsi belalang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Berikutnya ada kesehatan kulit. Kaya akan vitamin E dan mineral yang bermanfaat untuk meremajakan sel kulit. Kemudian menjaga sistem pencernaan. Serangga ini mengandung kitin dan serat yang baik untuk kelancaran metabolisme usus. Itulah beberapa manfaat dari belalang goreng. Nah, setelah proses penggorengan selesai, maka Ibu Erna ini membungkusnya dengan jumlah 20 biji per bungkus untuk nantinya dipasarkan. Sementara untuk proses pemasarannya sendiri, Ibu Erna ini mengandalkan suaminya yang bernama Bapak Pujut. Biasanya Bapak Pujut ini mengedarkan atau menjual hasil gorengan belalang ini ke wilayah terdekat. Namun biasanya untuk membungkus
Belalang goreng ini biasanya dilakukan setelah belalang ini dingin terlebih dahulu, supaya menjaga kualitas dan juga aroma daripada belalang ini, karena memang pada saat panas biasanya akan menimbulkan reaksi kimia pada plastik-plastik ini. Namun seperti yang terlihat, plastik-plastik ini menggunakan plastik yang memang khusus untuk makanan, jadi kemungkinan besar aman untuk dikonsumsi. Sementara untuk harga, Ibu Irna ini dalam 20 ekor belalang ini yang ditempatkan dalam satu wadah ini dihargai dengan harga Rp10.000. Harga ini terbilang murah daripada kita harus mencarinya terlebih dahulu, kemudian kita memproses-proses seperti yang telah dilakukan Ibu Irna ini. Oleh karena itu, belalang-belalang ini siap konsumsi dan kita hanya membayar Rp10.000 per bungkusnya dengan jumlah 20 ekor belalang di dalamnya. Setelah proses penggorengan selesai, Bapak Pucut bersiap-siap untuk menata dagangannya dan siap untuk dipasarkan ke wilayah-wilayah terdekat. Biasanya Bapak Pucut ini menggunakan sepeda motor untuk menjual dagangannya, berkeliling desa-desa sekitar yang ada di tempat Bapak Pucut. Dan Bapak Pucut ini mampu menjual setiap harinya hingga 40 sampai 50 bungkus belalang goreng ini. Di crispy. Harga satu mika ini 10.000. Satu mika 10.000 Pak. Ya. Terus ini satu mika isinya berapa Pak? 20 biji. Harganya satu mika 10.000. Ini rencananya dijual di mana saja ini? Ini akan kirim ke desa Taram, di wilayah Taram, buat oleh-oleh ke Bali. Satu hari itu biasanya jual sampai berapa bungkus Pak? Satu hari gak mesti, kadang bisa 45, 35, ya 25. Terus ini belalangnya ini dari mana Pak? Ini dari hutan itu loh, hutan. Maksudnya yang cari ini Bapak sendiri? Oh bukan, ini ada yang nyetori ya, dari Gunung Watangan ini mutunya. Ini belalangnya dari ini Pak ya, belalangnya Pak ya? Iya, ciri khas ini dusun Berintingan. Apa dengan yang di wilayah Banyuwangi apa itu Pak? Oh sama aja lah belalangnya, tapi katanya untuk yang di sini tuh berbeda Pak, apa karena jati Pak ya tanamannya? Iya, jati tanamannya di sini. Ini sudah berapa lama Pak? Ada sekitar 1 bulanan. Saya jualan belalang. Sekitar 50 bungkus itu Pak ya? Ya, 45, 35 sampai 50 bungkus. Terus ini Bapak penjualannya gimana Pak? Di online atau di? Enggak, ini di keliling, ya. Nggak ada yang di online Pak? Nggak ada, keliling terus, pokoknya keliling. Isu, sore. Bagian teman-teman mungkin belum tahu ya, yang namanya belalang konsumsi itu atau konsumsi belalang itu mungkin teman-teman baru ada yang tahu, atau mungkin kalau yang sudah sering mendengarkan atau sering melihat di TV atau dimanapun mungkin sudah tidak kaget ya, bahwasanya untuk belalang yang dikonsumsi itu bervariasi teman-teman ya. Jadi mulai dari yang belalang yang ukurannya kecil yang biasa disebut belalang terasi itu ya, atau sampai yang umum yang sekarang ini ada di mana-mana khususnya untuk Pulau Jawa ya, mulai dari Jawa Tengah hingga bahkan sampai ke Banyuwangi ya. Itu yang dikonsumsi masyarakat itu yaitu belalang jati, bisa disebut belalang jati. Jadi rasanya berbeda teman-teman ya, antara belalang yang konsumsi daun jati kemudian dibandingkan dengan belalang yang mungkin hanya memakan sejenis rumput-rumputan. Jadi untuk teman-teman ya, kalau datang di wilayah Jember ini khususnya di bagian selatan ya, tepatnya di wilayah Wuluan, Ambulu, itu teman-teman bisa menemukan orang mencari belalang atau orang yang sedang jual belalang, bahkan sampai di online kan teman-teman ya. Jadi
memang di sini apabila musim belalang biasanya itu setahun sekali teman-teman ya, antara memasuki musim penghujan sampai nanti biasanya musim penghujan itu akan berpindah ke musim kemarau, biasanya itu musim belalangnya. Sedikit informasi untuk teman-teman yang ada di sana mungkin belalang kok dimakan ya, ya itu memang kalau menurut cerita itu sudah dari nenek moyang kita ya. Jadi untuk belalang itu sudah tidak asing di telinga kita ya apabila dikonsumsi, apalagi di wilayah sini teman-teman. Jadi setiap tahun itu memang ada musim belalang.